Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kurikulum 1975 yang beranggotakan Nurdea Utami, saya sendiri, ada Siti Azizah, dan ada Febriana Nurrahmawati. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang kurikulum 1975. Latar belakang atau sejarah kelahiran kurikulum 1975 yaitu akibat dari banyaknya perubahan yang terjadi sebagai dampak dari pembangunan nasional terutama sejak tahun 1969 dan hal-hal yang mempengaruhi program maupun kebijakan pemerintah yang menyebabkan pembaruan kurikulum tersebut adalah pada aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, selama Pelita 1 yang dimulai pada tahun 1969, muncul gagasan baru terutama tentang pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, adanya kebijakan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan pada Garis Besar Haluan Negara atau GBHN yang antara lain berbunyi mengejar ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat lajunya pembangunan. Yang ketiga, adanya hasil analisis dan penilaian pendidikan nasional oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang mendorong pemerintah untuk meninjau kebijakan pendidikan nasional. Yang keempat, adanya inovasi dalam sistem pembelajaran yang dianggap lebih efektif dan efisien. Yang kelima, adanya keluhan dari masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan dan masyarakat mengusulkan pada pemerintah untuk meninjau kembali sistem pendidikan yang sedang berlaku saat itu. Salah satunya adalah tinjauan terhadap kurikulum 1968. Selain itu, dalam kurikulum 1968, faktor kebijakan pembangunan nasional belum menjadi pertimbangan dalam rumusan kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum baru harus sesuai dengan tuntutan-tuntutan masyarakat Indonesia yang sedang membangun. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka dibentuklah kurikulum 1975 sebagai bentuk strategi pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional dalam bentuk program Pelita dan Repelita. Selanjutnya, tujuan kurikulum 1975. Tujuan kurikulum 1975 menitik beratkan pada tujuan instruksional khusus dan umum. Berdasarkan konsep, arah, dan tujuan kurikulum 1975 dibuktikan bahwa pendekatan humanis menekankan pada kemampuan dasar peserta didik. Peserta didik yang mempunyai potensi dan kemampuan dibimbing sesuai dengan tujuan instruksional setiap mata pelajaran. Nilai-nilai humanis yang hendak dicapai yaitu peserta didik yang mempunyai kemampuan secara utuh dan khusus. Kemampuan khusus dimaksudkan peserta didik mempunyai satu disiplin ilmu yang benar-benar mampu dikaryakan dan diharapkan dapat mengembangkan diri dan mencapai keberhasilan yang dibanggakan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kurikulum 1975. Kurikulum 1975 sampai 1976 sebagai pengganti kurikulum 1973 menggunakan prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip fleksibilitas program. Dalam menyelenggarakan pendidikan keterampilan yang menganut prinsip fleksibilitas atau LUES. Yang kedua ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Prinsip ini menuntut digunakannya waktu dan tenaga sebaik mungkin, sehingga tidak ada waktu dan tenaga yang terbuang sia-sia. Yang ketiga ada prinsip berorientasi pada tujuan. Prinsip ini menuntut agar setiap jam dan kegiatan pelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru benar-benar terarah pada tercapainya tujuan pendidikan. Yang keempat ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini menuntut agar penyusunan kegiatan belajar mengajar selalu memperhatikan hubungan fungsional dan hierarkis.
Dan yang kelima ada prinsip pendidikan seumur hidup. Prinsip ini mengandung makna bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum 1975. Telah disebutkan dalam prinsip kurikulum 1975 bahwa pengajaran dan pendidikan harus bersifat fleksibel, kontinu atau terus-menerus, tepat sasaran, dan yang terpenting adalah prinsip pendidikan seumur hidup. Pada kurikulum 1975 terdapat prinsip dalam melaksanakannya, yaitu pertama, orientasi yang digunakan dalam kurikulum ini adalah orientasi tujuan. Orientasi tujuan ini maksudnya bahwa setiap pembelajaran harus diupayakan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kedua, mata pelajaran yang disajikan terdiri dari bidang studi. Untuk mencetak manusia Pancasialis dalam kurikulum 1975 difokuskan pada 3 mata pelajaran, yaitu pendidikan moral Pancasila, pendidikan agama, dan ilmu pengetahuan sosial. Yang ketiga, proses pembelajaran bersifat integratif. Integratif di sini maksudnya adalah setiap mata pelajaran yang diberikan semuanya harus bersama-sama mendukung untuk tercapainya tujuan akhir pendidikan. Yang keempat, pendekatan yang dipakai dalam kurikulum adalah pendekatan sistem yang disebut dengan PPSI, prosedur pengembangan sistem instruksional. Artinya adalah sebuah interaksi antar komponen-komponen pembelajaran seperti tujuan pelajaran, materi, alat pelajaran, evaluasi, metode pengajaran, saling berkaitan antara satu komponen dengan komponen yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kelima yaitu evaluasi formatif pada setiap akhir subbab dan evaluasi sumatif pada akhir bab. Sehingga evaluasinya terdiri dari evaluasi antara awal dan evaluasi akhir. Selanjutnya yaitu kelebihan kurikulum 1975. Dalam kurikulum ini, fungsi pendidikan adalah memelihara dan mewariskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada generasi muda. Maka, kelebihan kurikulum 1975 yang pertama yaitu menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien yang dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu berorientasi pada tujuan. Pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan. Ketiga, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Keempat, dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan pada stimulus respon berupa rangsang dan jawab. Kelima, antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi saling relevansi secara internal dan saling berhubungan. Keenam yaitu fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum ini mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Yang ketujuh yaitu kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal yang terjadi secara terus-menerus. Kedelapan, yaitu materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, yaitu pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. 9. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Jadi, siswa diberikan pengertian, baru nanti diberikan latihan setelah mengerti apa yang menjadi konsep awal dari pelajaran tersebut. Yang ke-10 yaitu belajar adalah berusaha menguasai isi atau materi pelajaran sebanyak-banyaknya. Kurikulum subjek akademik tidak berarti terus tetap hanya menekankan materi yang disampaikan. Dalam sejarah perkembangannya, secara berangsur-angsur memperhatikan juga proses belajar peserta didik. Selanjutnya ada kekurangan kurikulum 1975. Hasil pelaksanaan kurikulum 1975 tidaklah 100% menggembirakan. Masyarakat masih menilai praktek hafalan dalam proses belajar mengajar masih tetap mendominasi di sekolah-sekolah. Para guru menilai mengecek hafalan lebih mudah dalam mengevaluasi perkembangan siswa atau murid di sekolah daripada harus memeriksa pemahaman para siswa. Selain itu, murid-murid masih enggan atau malas bertanya di saat proses belajar sedang berlangsung.
Faktor lain sebagai kendala adalah jumlah guru yang tidak mencukupi. Pengalaman belajar di sekolah dasar tahun 1978 misalnya. Guru mengajar seluruh mata pelajaran di satu kelas. Waktu itu guru kebanyakan berperan sebagai guru kelas. Guru tidak mengajar hanya satu mata pelajaran, sehingga guru dituntut untuk menguasai seluruh mata pelajaran, kecuali untuk guru agama, misalnya guru agama Islam. Padahal tuntutan kurikulum 1975 sebagaimana diharapkan Puskur mengembangkan kerangka berpikir bahwa setiap mata pelajaran disetting ke dalam program pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Suatu model pengembangan kurikulum yang harus dilakukan guru dalam menerjemahkan kurikulum menjadi program belajar mengajar untuk diikuti peserta didik. Demikianlah penjelasan kurikulum tahun 1975. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.